Hai Pak. Pak, ada waktu enggak? Oh iya, gimana Pak? Nih, Sobat Kredibel, Pak mau nanya-nanya tentang SE3 2021 tentang refocusing. Bapak ada waktu? Iya, oke. Nah, sebenarnya SE itu sebenarnya tentang apa sih, Pak? Ya, SE ini mengatur tentang ini ya, pengadaan barang jasa yang terdampak refocusing anggaran. Dia berlaku untuk kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Spesifiknya ini adalah merupakan strategi ya. Strategi yang berisi pilihan-pilihan ketika mereka terdampak dari refocusing anggaran. Apakah nanti proses pemilihan maupun proses pelaksanaan kontrak. Ayo Pak, kita duduk sana mungkin Pak, biar lebih santai. Siap Pak. Kalau saya baca nih Pak, SE ini kan dibagi jadi dua nih. Ada yang pekerjaannya sedang proses pemilihan, ada yang berkontrak, gitu ya Pak ya? Iya betul, karena kondisi saat ini memang kondisinya kan ada yang sudah berkontrak, ada juga yang masih dalam proses pemilihan. Jadi kita mengatur SE itu dua kondisi tadi. Oke Pak, kalau lagi tengah-tengah tender nih Pak, terus anggarannya nggak ada, nah harus kayak gimana nih Pak? Nah, untuk pengadaan yang masih proses tender ya, itu memang dipilihan juga. Apakah diberhentikan tendernya atau dilanjutkan tendernya gitu. Kapan harus dihentikan, kapan harus dilanjutkan Pak? Ya, kalau dilanjutkan, kalau misalkan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas ya, itu bisa dilanjutkan gitu ya prosesnya gitu ya. Tapi kalau kemudian anggarannya tidak tersedia, ya diberhentikan proses tendernya. Tapi pilihan yang kedua adalah dilanjutkan kalau memang pengguna anggaran punya komitmen bahwa kegiatan ini prioritas dan untuk dilanjutkan ke tahun 2022. Oke. Kalau anggarannya berkurang Pak, udah berkontrak terus anggarannya berkurang, KLPD harus gimana Pak? Ya, kalau anggarannya berkurang maka ruang lingkupnya dikurangi. Dan ini perlu ada satu proses adendum kontrak ya, di mana kontrak itu ruang lingkup pekerjaannya diubah atau dikurangi, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setelah refocusing. Oh, jadi bisa dilanjutkan di tahun depan begitu Pak? Bisa dilanjutkan tahun depan. Bisa. Oh, terus anggarannya gimana Pak? Anggarannya ya dianggarkan kembali di tahun depan, di 2022 gitu ya. Nah, supaya nanti penyedia bisa melanjutkan pekerjaan atau semata-mata ini adalah pembayaran atas hasil pekerjaan yang sebelumnya. Kalau kontrak diputuskan Pak, itu berarti yang berperan itu PPK ya Pak ya? Bukan diputuskan kali Pak, tapi diberhentikan. Nah, itu gimana Pak? Jadi kalau diberhentikan ini kan kondisinya kita post major ya. Kondisi yang tidak bisa dikendalikan para pihak. Ini perlu kesepakatan bersama dengan penyedia. Nah, konsekuensinya adalah pertama, ruang lingkup pekerjaannya diubah sesuai dengan progres yang saat ini, dibayar oleh PPK, dan kemudian jangka waktunya ya diberhentikan sampai dengan saat ini. Oh, oke Pak. Nah, kalau misalnya Pak dilanjutkan di tahun berikutnya, berarti itu nanti adendum kontrak gitu ya Pak ya? Iya, pasti harus adendum karena kan sumber pendanaannya kan berubah dari tahun 2021 ke 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, jangka waktunya kan berubah. Harusnya misalkan Desember 2021, sekarang karena digeser ke tahun 2022, maka jangka waktunya juga berubah ke tahun 2022 gitu. Oh, nanti ada kaitannya tuh Pak dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka itu beda-beda juga berarti ya Pak? Oh, pasti. Jadi pasti jaminan pelaksanaan kan mengikuti masa pelaksanaan pekerjaan ya. Sama juga dengan jaminan uang muka. Jadi konsekuensinya bahwa ketika pekerjaan itu dilanjutkan tahun depan, maka jaminan pelaksanaan juga mengikuti ke tahun 2022. Oh, tapi kan kontrak ini kan dua pihak Pak. Kalau misalnya penyedianya nggak setuju gimana Pak? Ya, pada dasarnya kan kontrak ini kan kesepakatan para pihak ya, antara PPK dengan penyedia. Kalau dari pihak penyedia merasa bahwa dia akan rugi kalau melanjutkan pekerjaan atau sumber dayanya habis kalau tahun depan, maka penyedia berhak juga untuk menolak melanjutkan pekerjaan. Dilakukan adendum supaya memang penyedia berhenti sampai sini. Oh, siap. Mantap Pak. Berarti ini semuanya tentang penyedia ya Pak ya? Iya. Yang swakelola berlaku juga Pak? Oh, berlaku karena kan swakelola ada
tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ya, yang kita berkontrak dengan instansi lain atau dengan ormas atau dengan kelompok masyarakat. Tentu akan terdampak kontrak-kontrak ini terhadap pelaksanaan di mana ada refokusi. Oh iya ya Pak ya, berarti pertanyaannya masih banyak nih Pak. Selanjutnya, oh iya ya, saya lupa. Oke, kalau gitu kita selesaikan nanti ya Pak ya. Siap, untuk Pak. berikutnya saya akan rapat duluan, nanti informasi berikutnya bisa ditanyakan. siap Pak. Berarti nanti aku rekap dulu ya Pak ya. Oke, ya, sip. Poinnya nanti kalau memang masih ada pertanyaan terkait dengan SE ini, silahkan ya nanti disampaikan melalui si Praja. Semua informasi baik pertanyaan maupun jawaban kita kumpulkan di sana, kita publikasikan di sana, dan semua orang bisa tahu melalui si Praja. Gitu ya? Siap, Sip. Pak. Thank you ya. Terima semuanya. kasih, Yuk, Pak. Eva duluan. Makasih ya Mbak. Bye. Kasih Pak.